Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah, dan diantaranya adalah semangat untuk berusaha mengambil harta yang halal ketika kita berada di tengah sebuah kehidupan di mana banyak orang telah lupa untuk kemudian memperhatikan aturan terkait masalah mengambil harta dan pekerjaan. Sebelumnya saya merasa nggak yakin kalau pesertanya sebanyak ini, karena ini kajian siang hari, waktunya orang istirahat. Saya berpikir paling nanti yang datang 10 orang atau 20 orang. Ternyata subhanallah, semangat orang Jakarta lebih hebat dibandingkan yang ada di Jogja. Jarang ada di Jogja kajian siang ya. Biasanya kalau siang mereka gunakan untuk istirahat. Semoga nanti sampai selesai kajian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, Anda tetap bisa konsentrasi sehingga yang sadar tidak cuma yang ada di depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dalam mendapatkan rezeki. Kata berkah secara bahasa diambil dari kata birkah. Birkah itu artinya sumur. Disebut berkah sebagaimana layaknya sumur yang dia terus menghasilkan dan dia bertambah, sehingga sebanyak apapun air itu diambil, dia tidak akan berkurang. Karena itulah ketika seseorang bekerja kemudian mendapatkan sesuatu dan Allah berkahi penghasilannya, di antara keistimewaan yang akan dia dapatkan adalah harta yang dia miliki akan bisa memberikan manfaat, meskipun bisa jadi isinya kecil, sebagaimana layaknya sumur. Anda bisa perhatikan, sumur itu kalau nggak diambil, airnya meluber nggak? Enggak, tetap segitu saja. Kalaupun diambil juga tetap segitu. Sehingga sekalipun dia dibiarkan dalam waktu yang lama, dia nggak meluber keluar. Sebagaimana ketika sumur itu kita terus ambil, airnya akan stagnan segitu. Seperti itu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang berkah bagi seseorang, bisa jadi harta yang masuk tidak sebesar milik yang lain, namun ternyata manfaatnya bisa maksimal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan tentang kondisi akhir zaman. Beliau sampaikan ini agar umatnya bisa semakin waspada ketika menghadapi realita di akhir zaman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u aina akhadha minhu." Akan datang satu zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dia nanti mengambil dari yang halal ataukah mengambil dari sesuatu yang haram? Dan itu terjadi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak terjadi pada umat yang lain? Karena salah satu di antara ujian besar bagi umat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala letakkan pada harta. Setiap umat itu punya sumber fitnah, sumber kebinasaan, dan berbeda-beda antara satu umat dengan umat yang lain. Di masa silam ada umat yang dibinasakan oleh Allah, mereka terfitnah karena kekuatan fisik yang mereka miliki, seperti yang dialami oleh umatnya Nabi Hud. Umatnya namanya umat apa? Kaum Ad. Kaum Ad umatnya Nabi Hud. Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa amma adun fastakbaru fil ardi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kaum Ad, mereka bersikap sombong di muka bumi dan mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih hebat dan lebih kuat dibandingkan kami. Karena mereka merasa kuat, mereka nggak butuh dakwahnya Hud.
Hud, kamu nggak usah ngoceh di sini, nggak usah ngajak kami untuk mentauhidkan Allah. Kami ini sudah kuat, nggak bakalan kalah melawan kaum yang lain. Nggak butuh dengan agama. Dan terkadang ketika orang itu sudah merasa establis, merasa dia sudah berada di puncak kekuatan, dia nggak butuh aturan, dia nggak butuh agama. Sehingga kekuatan yang mereka miliki menjadi penghalang bagi mereka untuk menerima dakwahnya Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Mereka terfitnah dengan kekuatan. Kemudian ada juga umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab mereka tidak bisa menjaga wanita. Sebagaimana ini terjadi pada Bani Israel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang karakter dunia dan wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya hulwatun hadirah." Dunia itu sesuatu yang hulwah, manis, hadiratun dan hijau. Manis, enak dirasakan, hijau, sedap dipandang. Dunia itu menarik. Namun sesuatu yang menarik ini bisa jadi berbahaya. Karena itu beliau mengatakan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Waspadalah kalian terhadap dunia dan wanita. Apa hubungannya dengan wanita? Karena ini bagian dari isi dunia. Dan biasanya motivator ngumpulnya dunia adalah wanita. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Waspadalah kalian terhadap masalah dunia dan ketika berinteraksi dengan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Karena sumber fitnah pertama kali yang muncul di tengah Bani Israel disebabkan mereka tidak bisa menjaga wanitanya. Kata para ulama, fitnah yang terjadi pada Bani Israel karena wanita itu muncul pada saat ada seorang wanita yang dia memakai sepatu jinjit sehingga dia kelihatan tinggi ya, kemudian menarik untuk dipandang. Dia jalan kaki di depan banyak orang, semua orang terkagum-kagum dengan ketinggian wanita ini. Masya Allah ya. Dan karena wanita itu umumnya lebih pendek dibandingkan laki-laki, maka dia ingin lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan kamuflase, memakai sepatu jinjit, memakai alas kaki jinjit. Sakit tapi cantik lebih dia nikmati, katanya ya. Sehingga semua orang berdecak kagum, Masya Allah, kok ada orang setinggi ini. Semuanya terheran. Terus ditiru sama wanita-wanita yang lain. Karena sebab satu ini tidak bisa diselesaikan, bahkan ditiru sama yang lain, akhirnya merebak berbagai macam tindakan jahat yang dilakukan oleh wanita dalam masalah kehormatan, dan itu terjadi pada Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, wa inna awwala fitnati Bani Israila kanat fin nisa. Pertama kali fitnah yang terjadi pada Bani Israel disebabkan karena mereka tidak bisa menjaga wanitanya. Makanya ibu-ibu kita ingatkan ya, model yang jinjit-jinjit itu jangan dilakukan ya. Kalau mau jinjit di rumah saja ya. Olahraga maksudnya ya. Terutama setelah bangun tidur. Kata dokter kan itu manfaat untuk menguatkan otak belakang. Saya sendiri punya kebiasaan setelah bangun tidur jinjit-jinjit, menguatkan otak belakang. Tapi kalau jalan keluar jangan pakai yang jinjit ya. Jinjitnya pas di rumah saja. Baik, karena ini hukumnya haram, termasuk di antara bentuk kamuflase. Aslinya tidak setinggi itu ditambahi 10 cm. Jinjit itu biasanya berapa senti, Pak? 12 cm, subhanallah, jatuh tadi. Ada yang lebih tinggi lagi? Hah? 10 cm. Yang pernah pakai? Gak usah ngaku ya. Tolong ini ditinggalkan. Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh wanita. Apa sih tujuan orang pakai sepatu seperti ini, Pak? Wow, biar kelihatan makin indah dipandang, biar kelihatan makin cantik dan seterusnya. Meskipun katanya sakit, kita juga nggak pernah nyoba ya. Tapi dia siap untuk menanggung rasa sakit. Tujuan besarnya adalah biar menaikkan posisi dia di hadapan lelaki. Nanti semua orang akan berdecak kagum, terheran dengan ketinggiannya dan seterusnya. Kemudian untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu ternyata Allah letakkan pada harta.
Nabi SAW pernah mengatakan, wa inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal mal. Setiap umat itu punya fitnah, dan fitnah terbesar bagi umatku adalah harta. Makanya kewaspadaan kita sebagai umat Muhammad SAW terhadap harta jauh lebih besar dibandingkan umat masa silam. Karena umat masa silam tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya harta, namun mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang lain. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajar apabila ada umat manusia semakin jauh dari zaman nubuwah, maka pelanggaran mereka ketika mencari harta semakin besar. Semakin kreatif untuk membuat akad dan transaksi yang itu semuanya melanggar aturan syariat. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan, setiap hari seolah-olah ada akad yang baru, model transaksi yang baru. Terutama yang paling banyak itu masalah kepemilikan mobil, Pak. Nah, kemarin ada model leasing kayak gini, besok akan ada model leasing yang baru lagi, besok akan ada model leasing yang baru lagi. Dan sekarang sedang ramai apa itu? Deposit 54%, nanti kemudian nyicil selama berapa tahun? 3 tahun, 10% dari depositnya, kemudian ada dilelang dan seterusnya. Ini sempat ramai sekali pertanyaan yang masuk ke saya dari berbagai wilayah. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Surabaya. Oh, ternyata sudah merambah kemana-mana. Baik, sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ingatkan kepada kita, akan datang satu zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia dapatkan harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari sesuatu yang halal ataukah dari sesuatu yang haram? Sehingga semakin jauh dari zaman nubuwah, ujian yang kita hadapi terhadap masalah harta semakin besar. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Anda punya semangat, saya siap untuk menanggung resiko apapun selama harta yang saya dapatkan adalah harta yang halal. Meskipun bisa jadi penghasilan yang saya dapatkan tidak sebesar yang dimiliki oleh tetangga saya, tidak sebesar yang dimiliki oleh kawan saya, namun tekad semacam ini termasuk di antara bentuk al-ibadatu fil haraj. Ibadah di saat banyak orang sudah mulai jauh dari syariat. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang kondisi umatnya yang komitmen terhadap sunnah di akhir zaman. Beliau misalkan seperti apa? Kal qabidi alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Rasulullah SAW mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun al mutamassiku bidinihi kal qabidi alal jamri. Akan datang satu zaman di tengah manusia, orang yang komitmen dengan agama seperti menggenggam bara api. Ketika kita menggenggam bara api, rasanya menyakitkan, panas. Tapi kalau bara api ini kita lepas, mati. Agar cahaya agama tetap menyala dalam batin kita, genggam bara api itu. Meskipun sakit, meskipun ujiannya luar biasa. Termasuk salah satunya ketika orang bersabar mencari yang halal, walaupun bisa jadi ujian kanan kiri luar biasa mengajak dia untuk mengambil yang haram. Dan orang semacam ini dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti manusia yang mendapatkan pahala hijrah kepada beliau. Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Orang yang beribadah dalam kondisi ketika orang sudah rusak karena banyak yang meninggalkan aturan, seperti orang yang hijrah kepadaku. Mungkinkah manusia di zaman ini bisa mendapatkan pahala hijrah kepada Rasulullah SAW? Mungkin atau tidak? Nggak mungkin, Pak. Nabi SAW sudah meninggal. Terus gimana? Kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan pahalanya para sahabat yang pernah hijrah, karena pahala itu dibatasi waktu. Begitu Islam sudah berkembang kemana-mana, Mekah sudah ditaklukkan, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Nggak ada lagi istilah hijrah setelah Fathu Mekah. Sehingga mereka yang masuk Islam setelah itu, nilai keutamaannya tidak sebesar mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah.
sebagaimana yang Allah katakan di Al-Quran. Karena itulah nggak mungkin setelah Rasulullah SAW wafat ada orang yang bisa mendapatkan keutamaan hijrah kepada Rasulullah SAW. Namun kesempatan itu ternyata tidak ditutup oleh Nabi SAW. Ada manusia yang kata Nabi SAW tetap bisa mendapatkan pahala hijrah kepada beliau. Salah satunya adalah mereka yang komitmen di atas kebenaran di saat manusia sudah mulai jauh dari aturan, yang diistilahkan oleh Nabi SAW dengan al-ibadatu fil haraj, ibadah di musim fitnah. Di saat banyak orang jauh dari aturan, dia tetap komitmen dengan aturan. Dan bentuknya beraneka ragam. Karena makna dari ibadah adalah berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun kondisinya. Ada orang yang pernah memberikan kritikan, ya. Katanya makhluk yang paling mentauhidkan Allah itu kan iblis. Kok bisa, Pak? Iblis itu gak pernah sujud kecuali kepada Allah. Ketika iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, iblis gak mau untuk sujud. Dan dia hanya pernah sujud kepada Allah, tidak pernah sujud kepada yang lain. Lalu dia berkomentar, lalu orang ini berkomentar, berarti yang lebih mentauhidkan Allah itu iblis dibandingkan malaikat. Ini aliran liberal, Pak, ya. Pokoknya Al-Quran sakarepe dhewe, yang penting kira-kira bisa mendukung pemikirannya. Baik. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, hakikatnya malaikat itu beribadah kepada Adam atau beribadah kepada Allah? Kenapa beribadah kepada Allah? Wujud fisiknya malaikat itu sujud ke Adam. Ya. Karena yang dilakukan oleh malaikat ini mentaati perintah Allah. Dan inti dari ibadah adalah ikuti perintah. Kalau diperintahkan laksanakan, kalau nggak diperintahkan jangan lakukan. Karena kita tidak boleh berkreasi dalam masalah ini. Menurut saya ini bagus kok, Pak. Itu kan menurut kamu. Kita beribadah menurut Allah, bukan menurut standar manusia. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, ketika orang berusaha untuk mengikuti perintah, termasuk diantaranya adalah mengikuti perintah dalam masalah mengambil harta, berusaha untuk menyesuaikan diri dengan aturan halal haram dalam mengambil harta, maka hakikatnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering diarahkan jangan pahami ibadah itu hanya sebatas yang bentuknya amalan. Termasuk diantara bentuk ibadah adalah ketika orang menyesuaikan diri dengan perintah. Makanya ada istilah ibadah dalam bentuk at-tarku. Tarku artinya apa? Meninggalkan. Kenapa kok bisa itu disebut ibadah? Padahal meninggalkan itu beramal nggak? Meninggalkan itu melakukan sesuatu nggak? Tidak, dia diam saja kan sudah meninggalkan. Tapi itu termasuk ibadah karena dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diberikan oleh Rasul silahkan ambil. Apa yang diperintahkan oleh Rasul laksanakan. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang oleh Rasul fantahu, berhenti. Enggak usah bergerak apapun. Itu sudah dianggap mengikuti ayat ini. Dan itulah bentuk ibadah. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, dalam rangka mencari yang halal, orang butuh bergerak dan diam. Bergerak dan berhenti. Dia bergerak untuk mendapatkan yang dihalalkan, berhenti ketika berhadapan dengan yang dilarang. Dan itulah bentuk ibadah ketika orang itu mencari nafkah, mengambil yang halal untuk menyesuaikan diri dengan aturan syariat. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut orang yang mencari nafkah dalam rangka untuk mendapatkan yang halal, dalam rangka untuk memberikan kecukupan bagi dirinya dan keluarganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai jihad fisabilillah. Ada sebuah hadis dari Ka'ab bin Ujrah. Beliau pernah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melakukan sebuah perjalanan. Lalu beliau melihat ada orang yang sangat rajin sekali dalam bekerja. Ya, Masya Allah, ya,
Orang ini ketika bekerja sampai keringetan, sampai ngos-ngosan, tetap saja bekerja, nggak berhenti. Akhirnya para sahabat berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan pekerjaan orang ini diarahkan untuk jihad fi sabilillah atau pekerjaan yang murni ibadah. Andaikan rajinnya itu dipakai untuk resik-resik masjid, wah nanti bersih sekali masjidnya. Andaikan dipakai untuk nyapu halaman masjid, andaikan dipakai untuk apa misalnya menjeti jamaah masjid, nah, nanti dapat banyak, karena dia rajin sekali. Atau andaikan dia digunakan untuk jihad fi sabilillah, tentu pahalanya akan lebih besar. Ini komentar para sahabat. Kemudian ini diluruskan oleh Rasulullah SAW. Beliau memberikan pembelaan untuk orang ini. Apa yang beliau katakan? In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran. Kalau dia bekerja untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka hakikatnya dia sedang berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah tidak sanggup untuk bekerja, kana fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a li nafsihi ala nafsihi ya'uffuha, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya biar enggak meminta-minta kepada orang lain, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tujuan orang bekerja yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Semuanya beliau sebut dengan sebutan apa? Fi sabilillah. Bekerja untuk anaknya, ya tentu saja untuk istrinya ya, untuk ibunya anak-anak. Bekerja untuk nafkah orang tuanya, bekerja untuk nafkah dirinya agar dia tidak meminta-minta. Rasulullah SAW menyebutnya fi sabilillah. Namun ada satu tujuan yang dicela oleh Rasulullah SAW. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan. Tapi kalau dia bekerja tujuannya untuk riya, tujuannya untuk membanggakan diri. Kalau bahasa kita, mencari status sosial, biar kondisi keluarganya terangkat di tengah masyarakat. Kadang kita jumpai ada orang tua yang aneh ya. Jadi anaknya itu sudah punya pekerjaan, nah, meskipun tidak tetap ya, tapi tetap bekerja. Yang lebih penting punya penghasilan tetap atau tetap berpenghasilan? Kadang ada orang tua anaknya sebenarnya sudah bekerja ya, meskipun kadang ada kadang tidak punya penghasilan tetap. Tapi orang tua kurang puas karena kurang bisa menaikkan status sosialnya. Kamu harus jadi PNS, kamu harus jadi pejabat, kamu harus masuk di instansi A, instansi B, bila perlu pakai sogok pun nekat. Tujuannya apa? Untuk mencari status sosial. Dan banyak orang tua memotivasi anaknya bekerja, salah satu di antara niat terbesarnya bukan sebatas mencari duit, tapi mencari status sosial. Saya punya tetangga ya, di Klaten ya. Klaten itu timurnya Jogja. Jadi orang tuanya ini punya toko ya, ya mungkin kelasnya minimarket. Ya. Karena dia satu-satunya minimarket di situ jadi laris. Itu penghasilan bulanannya ya bisa di atas 50 juta. Dan dia ketika anaknya lulus kuliah, nganggur ya, dia ingin menjadikan anaknya ini punya status sosial. Itu sampai nyogok sekian ratus juta biar bisa jadi salah satu karyawan di kelurahan. Kelurahan Pak ya. Coba yang namanya karyawan di kelurahan, berapa sih penghasilannya? Itu ditutupi sama penghasilan orang tuanya, selesai Pak. Setiap bulan sisa itu ya. Tapi dia nekat untuk kemudian nyogok ya, berani nyogok biar anaknya bisa bekerja di kelurahan. Nanti kan jadi pejabat ya. Pejabat tingkat kelurahan. Dikasih bengkok Pak ya. Tahu bengkok ya? Jadi tanah bentuknya sawah, nanti hasilnya itu yang diambil gratis, silakan dimanfaatkan sampai mati.
Selama dia bekerja di situ, jadi pejabat kelurahan sampai mati, nanti tanah bengkok itu bisa dia manfaatkan. Entah dia sewakan atau dia digarap sendiri, terserah. Hanya untuk mencari status sosial, orang itu sampai kadang nekat sogok, sampai kadang nekat nipu dan seterusnya. Karena ingat, banyak orang yang bekerja kadang bukan untuk cari duit. Terkadang ada orang yang bekerja biar terpandang keluarganya, agar status sosial keluarganya semakin naik. Kata Rasulullah SAW, inilah bekerja di jalan setan. Karena riya, karena mufakharah, fawwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalan setan. Baik, bisa jadi penghasilan itu kecil, tapi mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Dipuji oleh Rasulullah SAW selagi itu halal dan tujuan besarnya dalam rangka untuk mendapatkan nafkah bagi anggota keluarganya. Dan itulah yang dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai fisabilillah. Kelelahan orang untuk mendapatkan sesuatu yang halal dalam rangka menutupi kebutuhan orang tuanya, menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, bukan sesuatu yang sia-sia. Ini bagian dari bentuk perjuangan fisabilillah. Kemudian hadirin makan Allah, ada satu hadis, namun hadis ini hadis yang lemah, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tailami. Hadisnya mengatakan, innallaha yuhibbu ayyara abdahu ta'ban fi talabil halal. Allah Subhanahu wa taala menyukai ketika Allah melihat hambanya lelah mencari yang halal. Saya sempat dapat broadcast ya, via WA, kemudian mencantumkan hadis ini terus dikasih penjelasan. Kemudian saya cari, ternyata hadisnya hadis yang dhaif. Ya boleh saja kita memotivasi orang lain, tapi masalah kejujuran, keautentikan hadis perlu kita perhatikan agar kita tidak disebut berdusta atas nama Rasulullah SAW. Lelah mencari yang halal terpuji. Nabi SAW menyebutnya fisabilillah. Tapi kalau pernyataan bahasanya Allah menyukai orang yang lelah mencari yang halal, ini bersumber dari hadis yang dhaif. Karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang mukmin yang lebih penting untuk dia pikirkan adalah bagaimana dia mendapatkan status sosial dalam masalah agama, bukan dalam masalah dunia. Dia dipuji oleh Rasulullah SAW, meskipun bisa jadi nilainya lebih kecil. Yang penting dia terhormat di hadapan syariat. Karena itulah cita-cita bagi mukmin ketika dia memiliki harta, bukan sebatas untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana agar harta itu bisa memberikan manfaat bagi umat. Dan itulah nilai keberkahan harta yang dimiliki oleh seorang mukmin. Ada seorang nabi yang Allah sebut dalam Al-Quran, atau yang Allah sebut dalam Al-Quran, nabi ini kekuasaannya mencakup makhluk yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Beliau adalah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ada riwayat dari Mujahid, raja dunia itu cuma 4, 2 muslim, 2 kafir. Mujahid ini seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Malikud dunya arba'atun, ithnani musliman wathnani kafiran. Raja dunia ada 4, 2 muslim, 2 kafir. 2 yang muslim, Dzulqarnain dan Sulaiman. Yang dimaksud raja dunia, kekuasaannya itu mencakup belahan bumi paling timur sampai paling barat. Dzulqarnain Allah ceritakan di surat Al-Kahfi, beliau itu ketika melakukan inspeksi ke seluruh wilayah kekuasaannya, begitu sampai di timur, Dzulqarnain melihat apa? Melihat matahari terbit. Berarti di ujung pulau melihat matahari terbit. Begitu sampai di barat, beliau melihat matahari terbenam, juga di ujung pulau barat. Sisanya kan laut. Sehingga kekuasaan Dzulqarnain dari ujung timur sampai barat. Dan ini juga dimiliki oleh Sulaiman. Mana yang lebih tua, Sulaiman atau Dzulqarnain? Ya? Mana yang duluan, Sulaiman atau Dzulqarnain? Sulaiman atau Dzulqarnain? Ya? Sulaiman. Kenapa Sulaiman?
Cerita Dzulqarnain sudah Allah sebutkan di Taurat. Cerita Dzulqarnain sudah Allah sebutkan di Taurat. Apa buktinya? Ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, orang musyrikin Quraisy sekongkol dengan Yahudi untuk membuktikan Muhammad bukan Nabi. Akhirnya mereka tanya, karena orang musyrikin kan buta huruf, mereka nggak baca Injil dan Taurat. Terus mereka tanya, apa rahasia seorang Nabi? Yahudi ngasih bocoran, tanyakan 3 hal, kalau dia bisa menjawab berarti dia Nabi. Karena tidak akan mungkin orang bisa menjawabnya kecuali dia yang pernah membaca Alkitab dan punya wahyu. Sementara Nabi SAW tidak bisa baca Alkitab. Tanyakan tentang Dzulqarnain, Ashabul Kahfi, dan Khidir. Ketika Rasulullah SAW, kemudian orang-orang musyrik langsung datang kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, tolong ceritakan tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, tentang Khidir. Nabi SAW mengatakan, besok saya ceritakan. Dan beliau tidak mengucapkan insya Allah. Ternyata besok Nabi SAW menunggu-nunggu wahyu, nggak datang-datang. Ditagih sama orang musyrik, mana buktinya? Katanya besok mau diceritakan. Makanya Allah ingatkan, kalau kamu mau melakukan sesuatu, katakanlah insya Allah. Ya. Biar kita gantungkan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, jangan terlalu percaya diri. Karena semua rencana yang kita miliki berhadapan dengan takdir. Ya. Karena itu jangan terlalu percaya diri, gantungkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini bukti, berarti Yahudi sudah tahu kisah itu. Dari mana mereka tahu? Dari Taurat. Mereka membaca Taurat, di situ ada Dzulqarnain, ada cerita tentang Ashabul Kahfi, kemudian digunakan untuk ngetes Nabi Muhammad SAW apakah betul beliau seorang nabi atau tidak. Dan ini kan jadi sababun nuzul Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surat Al-Kahfi. Baik. Karena itu kalau ada film Ashabul Kahfi ya, yang di situ suasana yang dibuat adalah bahasanya Ashabul Kahfi itu mengenal Al-Masih. Nonton nggak Pak? Oh nggak nonton ya, dilewati saja kalau gitu. Itu penyelewengan sejarah film itu ya. Jadi saya sempat nonton sebentar. Ya, waktu salah satu Ashabul Kahfi ini disiksa, kemudian dia memberikan pembelaan untuk agamanya Al-Masih. Ini keliru, nggak benar. Ashabul Kahfi itu sudah ada sebelum Musa, bukan ketika di zaman setelah Isa. Kalau konteks itu kan mereka hidup di zaman setelah Nabi Isa alaihissalam, dan itu salah. Ashabul Kahfi sudah ada sebelum Taurat diturunkan, karena sudah diceritakan oleh Allah dalam Taurat. Kalau diceritakan berarti kan sebelumnya sudah ada. Karena itu Dzulqarnain dengan Sulaiman, mana yang lebih duluan? Ya, Dzulqarnain lebih duluan. Sulaiman raja muslim dunia terakhir, yang kedua setelah Dzulqarnain. Dan 2 raja dunia yang kafir. Pertama Namrud, bukan Firaun. Firaun itu kekuasaannya Mesir saja. Pertama Namrud, yang kedua ya, yang kedua kok jadi lupa ya. Siapa? Nebukadnezar. Dia penguasa di masa setelah Nabi Musa. Dan dialah yang membakar Baitul Maqdis. Baik, hadirin dimuliakan Allah. Kita bisa bayangkan begini. Sulaiman alaihissalatu wassalam dikasih oleh Allah kekuasaan yang luar biasa. Kekuasaannya dari ujung sampai ujung. Yang kemudian muncul bayangan dari seorang adalah, berarti Sulaiman kaya raya, terus berapa lama beliau harus menghadapi hisab ketika di hari kiamat? Apakah berarti Sulaiman alaihissalatu wassalam akan telat masuk surga karena kekayaan yang beliau miliki? Ternyata tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sulaiman jaminan, Sulaiman ketika di hari kiamat bebas hisab. Allah katakan di surat Sad, ketika Allah bercerita tentang kekuasaan Sulaiman,
Sulaiman itu kan punya jin, yang jin itu diperintahkan untuk apa? Wa akharina muqarranina fil asfad. Dan yang sebagian jin ada yang dibelenggu, tidak bisa bergerak. Kemudian ada yang dia safinatul ada yang dia menyelam di dalam air, ada yang dia banna'in wa ghawas, yang tukang membuat bangunan, dan ada yang tukang menyelam di dalam air. Jadi Sulaiman manfaatkan jinnya untuk mengambil sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Makanya tradisi menambang itu pertama kali dilakukan oleh Sulaiman. Ada sebagian karyawan Pertamina tanya, ya, jadi biar nambang itu sesuai sunnah gimana caranya? Jadi maksud beliau, carikan dalil untuk mendukung kami, begitu ya. Adakah dalil yang memihak kami? Biar tambang kami itu bisa semakin bagus. Kemudian saya sampaikan, Nabi Muhammad SAW nggak nambang. Kalaupun beliau nambang, ya nggak mungkin apa yang bisa ditambang. Nambang pasir buat apa? Saya sampaikan kisah Sulaiman. Jadi jin yang dimiliki oleh Sulaiman itu salah satunya Allah ceritakan, di antara mereka adalah ada yang sebagai banna, tukang membuat bangunan, dan ada yang ghawas. Ghawas itu menyelam dalam air, mencari benda-benda berharga di dalam laut. Dan itu kan menambang ya. Cuman hanya ada di permukaan, tapi daerah yang tidak bisa dijangkau oleh normalnya manusia. Sehingga kekayaan Sulaiman waktu itu tidak dimiliki oleh siapapun yang ada di muka bumi ini, karena orang nggak bisa mengambilnya kecuali jin. Maka Sulaiman alaihissalam punya kekayaan yang luar biasa, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Sulaiman bebas hisab. Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Ini pemberian dari kami, silahkan kamu manfaatkan, silahkan kamu berikan kepada orang lain, bebas hisab. Subhanallah. Makanya kalau ada pernyataan Sulaiman itu telat masuk surga karena kekayaan yang beliau miliki, dibantah oleh At-Tabari, enggak benar. Tidak ada istilah Sulaiman telat masuk surga karena menjalani hisab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin Sulaiman orang yang bebas hisab. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena Sulaiman memanfaatkan semua kekayaannya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk agama. Maka dari apa yang beliau miliki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bebas hisab. Karena itulah hadirin makan Allah, cita-cita seorang muslim ketika mereka mendapatkan dunia bukan semata untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana dia bisa memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Dulu ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau ini ahli hadis dan salah satu ulama ahli hadis yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Gelar ahli hadis itu kan bertingkat Pak ya. Ada istilahnya Amirul Mukminin fil Hadis, ini yang paling tinggi. Bawahnya lagi ada namanya Al-Hakim. Bawahnya lagi ada namanya Al-Hujjah. Bawahnya lagi baru Al-Hafidh. Ada ulama yang ma'ruf dengan gelar Al-Hafidh. Siapa beliau? Siapa? Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebut Al-Hafidh itu kalau beliau menghafal 100.000 hadis matan dan sanad. Kita berapa hadis? 100 minus Arba'in Nawawi 42. Enggak hafal. Susahnya luar biasa ya. Padahal cuman matan. Ini belum sanadnya. Hafidh itu 100.000 hadis matan dan sanad hafal. Kemudian atasnya lagi namanya Al-Hujjah. Al-Hujjah 300.000 hadis matan dan sanad. Atasnya lagi tentu lebih banyak. Nah, ada yang mengatakan Amirul Mukminin itu kalau sudah
orang menyebutnya hafal 1 juta hadis. Seperti yang dimiliki oleh Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian termasuk Abdullah bin Mubarak. Jadi kalau orang ini ditanya, Pak, ada hadis bunyinya seperti ini, kok beliau bilang saya nggak pernah dengar, pasti bukan hadis. Kalau sampai beliau mengatakan saya tidak pernah dengar, kemungkinan besar atau bisa dipastikan bukan hadis. Softwarenya hadis saja nggak tahu ya. Sehingga ketika beliau ditanya kok nggak tahu, ensiklopedia hadisnya nggak tahu, berarti kemungkinan besar bukan hadis. Ya. Makanya di masa silam cara untuk ngecek hadis gampang. Ketika mereka masih hidup, cukup ditanyakan, ada hadis bunyinya seperti ini. Kalau beliau mengatakan la a'rif, saya nggak tahu, berarti bukan hadis. Karena itulah Imam Bukhari, dan beliau kan termasuk Amirul Mukminin fil hadis. Begitu masuk kota Baghdad, ada 10 ulama yang ngetes hafalan Bukhari. Tapi mereka sekongkol, mereka buat konspirasi. Nanti masing-masing orang menyampaikan 10 hadis dibalik-balik sanadnya, dan matanya disilang. Harusnya sanad A ditaruh di matan sanad B, dibalik-balik, dibuat kacau. Begitu Bukhari datang, dihadang oleh 10 orang ini, disaksikan banyak orang. Untuk membuktikan betulkah Bukhari ini seorang Amirul Mukminin fil hadis. Masing-masing ulama maju menyampaikan 10 hadis. Setiap kali ditanya, Bukhari cuma mengatakan la arif, saya nggak tahu. Langsung semua orang komentar, ini ahli hadis atau bukan? Kok diragukan? Semua hadisnya tidak ada yang diketahui. Karena memang beliau nggak pernah mendengar seperti itu, dan itu bukan hadis. Ternyata salahnya apa? Dibalik-balik tadi. Makanya beliau nggak tahu, berarti memang salah, itu bukan hadis. Kemudian beliau luruskan, yang benar seperti ini. Barulah kemudian orang mulai sadar, beliau ini salah satu di antara ayat Allah, tanda kekuasaan Allah dalam masalah hafalan. Salah satu di antara tanda kekuasaan Allah dalam masalah hafalan. Ada orang yang dia curiga dengan masalah hadis. Dia pernah menyampaikan ke saya yakin Al-Quran otentik karena dijaga oleh Allah. Tapi saya tidak mau terima hadis dikatakan sebagai sesuatu yang otentik sampai Nabi SAW. Siapa yang jamin? Oh, dia tidak tahu bagaimana cara Allah menjaga hadis. Sebagian orang yang skeptis terhadap masalah sunnah kan gitu ya alasannya. Siapa yang bisa jamin hadis ini otentik dari Nabi SAW? Kalau Al-Quran saya yakin otentik, tapi kalau hadis saya nggak jamin. Sehingga dia punya prinsip, ketika dapat hadis diragukan semuanya, kecuali hadis yang teksnya sama persis dengan makna Quran. Orang ini tidak tahu bagaimana cara Allah menjaga hadis. Nah, kehadiran para ulama yang menjadi ayat-ayat Allah dalam masalah hafalan, itulah cara Allah menjaga hadis. Seorang Imam Bukhari, kemudian para guru beliau, termasuk para ulama yang selevel dengan mereka, para Amirul Mukminin fil hadis, mereka lah penjaga-penjaga hadis. Jadi cara Allah menjaga hadis itu dengan Allah ciptakan manusia yang hafalannya luar biasa. Dan generasi itu sudah hilang. Generasi semacam ini sudah hilang. Di masa silam ini banyak. Di zaman sekarang hampir nggak ada. Sekarang salah satu orang yang dianggap hafalannya paling kuat siapa, Pak? Katanya Zakir Naik ya. Beliau hafal Injil, berikut posisinya Al-Quran, kemudian kitab-kitab yang lain. Walhamdulillah kaum muslimin memilikinya. Tapi kalau sampai setingkat ulama di masa silam, nggak ada. Sampai setingkat ulama di masa silam, nggak ada. Karena itu tanda kekuasaan itu berhenti ketika zaman kodifikasi hadis. Nah, begitu hadis sudah ditulis, sudah dibukukan, generasi itu sudah mulai hilang, tapi sudah aman. Posisi hadis itu sudah tertulis. Alhamdulillah sampai ke kita. Ya, coba andaikan hadis itu tidak ditulis, Pak, mungkin sampai ke kita semuanya kabur, nggak jelas. Sahih nggak ya. Karena semuanya pakai sanad semuanya ya. Nah, semuanya akhirnya jadi kabur. Tapi begitu ditulis aman.
Karena itu dengan membaca kitab ini kita bisa semakin yakin apakah ini otentik sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Tadi saya mana Pak? Abdullah bin Mubarak ya. Abdullah bin Mubarak Amirul Mukminin fil hadis. Beliau salah satu ulama yang menulis kitab Az-Zuhud. Beliau punya kitab judulnya Az-Zuhud. Mengajarkan manusia untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Apa yang dimaksud zuhud? Zuhud itu pengertiannya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Ada dua istilah yang mirip ya. Ada zuhud, ada wara'. Ada zuhud, ada wara'. Mana yang lebih sempurna? Zuhud atau wara'? Mana yang lebih sempurna? Zuhud pengertiannya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Kalau wara' definisinya tarku ma la yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya ketika di akhirat. Dua ini mana yang lebih sempurna? Wara atau zuhud? Hah? Tadi wara tadi pengertiannya apa? Meninggalkan sesuatu yang membahayakan di akhirat. Kalau zuhud, meninggalkan sesuatu yang enggak manfaat untuk akhirat. Berarti mana yang lebih sempurna? Hah? Zuhud lebih sempurna. Zuhud lebih sempurna. Zuhud itu prinsipnya kalau amal ini nggak ada nilainya di akhirat, saya tinggalkan, saya beralih ke yang lain. Kalau perbuatan ini nggak mendatangkan pahala, saya nggak mau. Itu zuhud. Kalau wara', jika ini berbahaya, saya tinggalkan. Tapi kalau ini nggak bahaya, meskipun itu hukumnya mubah, meskipun bisa jadi nggak ada pahalanya, masih dia lakukan. Itu wara'. Karena itu zuhud wara' wa zaid. Zuhud itu wara' plus. Karena dia tidak hanya sebatas meninggalkan yang berbahaya, bahkan dia meninggalkan semua yang nggak ada manfaatnya. Kalau yang saya lakukan ini nggak mendatangkan pahala, saya tinggalkan. Saya akan beralih untuk amalan yang mendatangkan pahala saja. Ya. Ada sebagian orang yang punya prinsip, Pak, daripada saya maksiat mending nge-game saja Pak. Ya. Ini kan wara'. Masa nge-game disebut wara'? Daripada jalan-jalan maksiat kan mending nge-game saja. Ya bukan seperti itu. Wara' itu ada batasnya. Mengambil yang mubah bagi orang yang wara' itu dibatasi. Bukan menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat semacam ini. Katanya kalau wara' meninggalkan sesuatu yang bahaya di akhirat. Daripada maksiat mending tidur saja. Itu bukan sikap wara'. Tapi wara' itu ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang bias, yang nggak jelas, dia milih mundur dan tidak maju. Bukan malah mencari alasan yang kira-kira itu bisa mendukung dan bisa menjadi pembenar dari apa yang dia lakukan. Baik. Dikritik oleh Abdullah bin Mubarak, ini dikritik oleh Imam Al-Auza'i. Mereka sezaman ya. Abdullah bin Mubarak, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik itu sezaman. Apa kritikannya? Kamu ini aneh. Kamu kowar-kowar di luar, mari zuhud, mari zuhud. Padahal setiap hari kamu berdagang di pasar, dapat duit banyak lagi. Bikin banyak orang iri. Ya bukan iri karena kekayaannya ya. Katanya zuhud, tapi ternyata kamu rajin bekerja dan dapat duit banyak. Ini kritikan Al-Auza'i kepada Abdullah bin Mubarak. Dan beliau kan termasuk salah satu orang kaya yang nggak pernah zakat. Kok bisa nggak pernah zakat? Sebelum masa 1 tahun, sebelum haul sudah di bawah nisab. Apa yang beliau keluarkan jauh lebih banyak dibandingkan kewajiban zakatnya. Kemudian beliau mengatakan, sungguh saya itu bekerja, tujuan besar saya bukan semata untuk kepentingan pribadi,
namun saya ingin memberikan nafkah bagi para ahli hadis. Di sana ada forum ahli hadis, kasih uang, agar mereka mencukupi kebutuhan pribadi, nggak perlu kerja, cukup ngajar saja. Subhanallah, tujuan yang luar biasa. Saya ingin dapat uang, saya ingin kaya, membangun ekonomi umat. Tujuan besarnya adalah untuk memberikan kecukupan bagi sekolah-sekolah, bagi madrasah, lembaga pendidikan agama, biar nanti pondok-pondok itu dendang lagunya nggak lagi ya dana-dana ya, karena pesantrennya kurang dana. Sudah, fokus saja ngajar, maksimalkan untuk memberikan perhatian pendidikan Islam kepada santri-santri, biar nanti ketika ngajar nggak nyambi yang lain. Kadang ada guru ngajar ya sambil nyambi jualan online, akhirnya ngajarnya nggak fokus. Baik, pesantren yang butuh semacam ini kalau mau didata Pak, banyak sekali jumlahnya Pak. Sebenarnya kalau nggak malu saya bisa cerita ya. Buka kedok gajinya sebagian guru yang ada di Jogja, guru pesantren Pak. Di sana kan ada pesantren Bin Bas, ada pesantren Hamalatul Quran, ada Jamilur Rahman ya. Itu kalau dipakai di Jakarta utangnya banyak Pak. Kalau mereka tinggal di Jakarta utangnya pasti banyak ini. Baik, jadi Abdullah bin Mubarak, beliau lakukan ini bukan untuk kepentingan pribadi, biar mereka para ulama fokus ngajar, fokus memberikan hadis, dan saya yang memenuhi kebutuhannya. Mereka nggak usah bekerja. Itu yang menjadi tujuan utama Abdullah bin Mubarak mencari kekayaan. Sebagaimana pula ini pernah dialami oleh seorang ulama namanya Imam Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini juga sezaman dengan Imam Malik, tapi beliau tinggalnya di Mesir. Kalau Ibnu Mubarak tinggalnya di Baghdad. Kalau Laits bin Sa'ad tinggalnya di Mesir. Beliau memang tidak sehebat Abdullah bin Mubarak dalam masalah hadis, tapi beliau ulama besar, ahli fikihnya Mesir, termasuk salah satu orang yang bergelar Faqihu Misra, ahli fikihnya Mesir. Laits bin Sa'ad, salah satu orang kaya di Mesir, ulama besar. Pernah diceritakan oleh Ibnu Qutaibah, penghasilan Laits bin Sa'ad dalam setahun 5.000 dinar. 5.000 dinar. Coba dikonversi Pak. Ada yang bawa kalkulator? 1 dinar berapa? 1 dinar? Hah? 2 juta. 4/4 gram emas. Ya. 4/4 gram emas. Itu nilai 1 dinar. Nah, kalau kemudian 5.000 dinar berarti berapa gram? Banyak ya. Ya kurang lebih 4 kilo ya. 4 kilogram emas. Itu penghasilan beliau selama setahun. Oh, kok 4 kilo? Berarti 24 kilogram emas. 24 kilogram emas. Berarti kalau di rata-rata setahun dapat 2 kilo emas. 1 kilo kalau diuangkan berapa? Ada yang bakul emas di sini? Ya? 500 juta ya. Berarti 1 bulan penghasilan beliau 1 M. Penghasilan Laits bin Sa'ad 1 bulan kurang lebih 1 M. Tapi beliau pernah menyatakan sendiri, wala uzaki abada, saya itu nggak pernah kena kewajiban zakat. Ini kok ulama kayak gini, katanya kaya ulama tapi nggak pernah zakat. Yang beliau keluarkan jauh lebih besar dibandingkan zakatnya. Kewajiban zakat untuk emas itu nisabnya berapa? Kalau pakai dinar berapa? Nisab dinar untuk zakat emas berapa? 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaron fa fiha nisfu dinar. Wahai Ali, kalau kamu punya 20 dinar, maka kamu punya kewajiban untuk mengembalikan, untuk membayar zakat senilai setengah dinar.
20 zakatnya setengah dinar, berarti berapa persennya? 2,5%, 1/40-nya. Baik. Nah, Laits bin Sa'ad tahun ini mendapatkan 5.000, sampai akhir tahun di bawah 20. Berapa yang dikeluarkan? 4.980 lebih. Maka yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan yang ditabung. Nah, kita kalau penghasilannya besar kan lebih banyak tabungan daripada pengeluaran. Karena teori ekonomi di tempat kita mengajarkan itu. Jangan sampai jadi orang yang besar pasak daripada tiang. Kalau bisa tabungan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Karakter ini tidak dimiliki oleh orang masa silam. Ada banyak di antara mereka pengeluaran lebih besar dibandingkan penghasilan. Para ulama itu kan berbeda pendapat dalam menilai siapa yang lebih afdal. Dua-duanya itu ahli dalam sedekah. Antara Aisyah dengan Ummu Salamah, istri Nabi Rasulullah SAW yang dua-duanya dikenal ahli sedekah. Kalau Aisyah dapat harta sekarang, dapat harta hari ini, sore habis. Sore habis. Besok pikir besok. Itu Aisyah. Kalau Ummu Salamah dapat harta hari ini, kumpul dulu. Begitu sepekan dihabiskan. Tapi sama-sama habis di penghujungnya. Cuman kalau Ummu Salamah ngumpul dulu baru dihabiskan. Kalau Aisyah begitu dapat dihabiskan. Dan ujung akhirnya sama. Mereka hanya mengambil apa yang dibutuhkan untuk hidupnya. Sisanya sedekah. Ini prinsip dua istri Rasulullah SAW setelah ditinggal mati oleh suaminya, Rasulullah SAW. Meskipun menjanda, tapi nggak takut miskin. Ya. Aisyah itu janda usia berapa? 18 tahun. Aisyah menjanda usia 18 tahun. Meninggal usia 64 atau 65 tahun. Berapa lama jadi janda? Pokoknya lama ya. Sabarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan nggak boleh nikah lagi. Khusus untuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah calon istri beliau besok di surga. Sementara wanita akan dikumpulkan bersama suami yang terakhir. Ditinggal mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap jadi janda dalam kurun waktu yang lama. Tapi satu yang mengherankan, umumnya mental para janda itu kan yang paling ditakutkan apa, Pak? Hah? Godaan lelaki, bukan ya? Apa yang paling ditakutkan? Masalah dunia, Pak, masalah harta. Terus nanti ke depannya gimana? Saya mau dapat makan dari mana? Siapa yang ngerawat saya dan seterusnya. Itu hantunya para janda. Dia paling takut masalah masa depannya, masalah penghasilannya. Coba mengaca pada Aisyah, meskipun tidak sehebat beliau ya, meniru sedikit bisa. Aisyah radhiyallahu anha hari ini dapat penghasilan, hari ini habis. Besok pikir besok. Intinya nggak ada rasa takut dalam masalah dunia, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki semua hambanya. Orang kafir saja dapat makan, mosok mukmin nggak dikasih makan? Kalau yang kafir saja dikasih rizki oleh Allah, pasti yang mukmin juga akan dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Imam Laits bin Sa'ad. Kenapa kok beliau sampai hartanya habis semacam ini? Jadi belum selesai 1 tahun, belum selesai 1 haul, sudah dibawa nisab, sudah dibawa 20 dinar. Karena hartanya beliau habiskan untuk sedekah. Beliau kasih kepada para ahli hadis, ada yang dikasih 1000 dinar. Ada nggak orang yang sedekah senilai 4 kg emas? 1000 dinar. Tidak kita jumpai. Imam Malik dikasih 500 dinar, 2 kg emas. Beliau ngasih sekali itu langsung gede, langsung banyak. Ini yang dilakukan oleh Imam Laits bin Sa'ad. Karena itulah di masa silam ya, sumber penghasilan umat tidak hanya zakat, jauh lebih besar dibandingkan dana zakat. Mereka bisa dapatkan dari hasil rampasan perang yang masuk ke Baitul Mal, kemudian dari
donasi di luar zakat, yang itu jauh lebih besar dibandingkan zakat. Sekarang kan banyak lazis, basnas, kemudian las-las masjid itu ya, lembaga amil zakat dan seterusnya. Mereka dihantui kekhawatiran, nanti kalau kami memberikan semua harta zakat yang kami tampung, berarti kan habis, nggak ada yang tersisa. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Sebelum zakat itu diberikan, diinvestasikan, begitu Pak ya, diputar dulu, dikembangkan dulu, dan itu pun nggak ada jaminan kalau pasti untung. Kadang ada yang diputar, begitu muter sedikit jatuh ya, anaknya sakit langsung miskin. Hadirin bukan Allah, ini pelanggaran, karena zakat itu tidak boleh diinvestasikan. Itu haknya fakir miskin yang sedang menantikan kapan zakat itu diberikan. Lalu mereka berkomentar, kalau seperti ini nggak boleh, terus kapan kita bisa mengembangkan ekonomi umat? Jawabannya, zakat itu kan cuma 2,5. Yang kecil ini jangan diganggu gugat. Yang kecil ini 2,5% itu jangan diganggu. Serahkan kepada yang berhak. Kalau mau mengembangkan ekonomi umat, buat keran yang lebih besar lagi, wakaf, donasi di luar zakat, sedekah, infak dan seterusnya. Buat keran yang lebih besar lagi. Yang zakat ini amankan, jangan diganggu gugat. Makanya orang kalau paham fikih zakat, zakat itu kan paling unik di antara yang lain. Dari mulai ujung sampai ujung semuanya diatur oleh Allah. Dari mulai cara mengeluarkan apa yang harus dizakati, ukurannya, nisabnya, terus berapa yang harus dikeluarkan, sampai siapa penerimanya, semuanya detail diatur. Makanya jangan sampai keluar dari aturan ini, biarkan saja sesuai dengan aturan Allah. Adanya kekhawatiran nanti cepat habis dan seterusnya, ini kan cuma kecil, memang untuk dihabiskan. Kalau mau tidak habis, buat keran yang lain. Sekarang sedang ada gerakan wakaf produktif, dan itu gerakan yang sudah dijalankan di Saudi sudah lama Pak. Cuman Indonesia baru sekarang saja sadar ya, kalau itu penting. Di depan Masjidil Haram itu ada hotel yang paling tinggi, Abrajul Bait ya, yang ada jam gadangnya itu Pak ya. Hotel apa itu? Grand Zamzam. Isinya 1.000 kamar katanya ya. Di situ berisi 1.000 kamar. Banyak orang yang suudzon kepada Saudi karena hotel ini kan tanahnya milik keluarga King Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz. Kemudian mereka komentar begini, dumeh wae dewe ya, kalau bahasa Jawanya ya. Karena miliknya sendiri makanya nggak digusur. Sementara kanan kiri Masjidil Haram begitu perluasan kan pada digusuri. Ini punyanya sendiri, kenapa nggak digusur? Dia nggak tahu kalau ternyata hotel ini wakaf untuk Masjidil Haram. Itu wakaf produktif, sudah lama berjalan. Penghasilan dari hotel ini dipakai untuk mendanai Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu bisa ngambil air Zam-Zam setiap hari, nggak pernah bayar. Kemudian menggunakan toilet yang ada di situ nggak pernah ditarik bayaran. Ketika kita Jumatan juga nggak pernah ada kotak infak yang lewat. Jadi mereka yang ngantuk silahkan ngantuk, nggak terganggu ya. Jumatan yang paling aman kan di Masjidil Haram. Mau tidur nggak ada yang ganggu ya. Karena nggak ada kotak infak lewat. Nah itu salah satu di antara sumber penghasilannya adalah dari hotel-hotel wakaf. Itu proyek wakaf produktif Pak ya. Kalau kita kan cuma berpikir begini, begitu ada orang yang wakaf ya paling yang dipikirkan bangun masjid, pesantren, lembaga pendidikan. Selesai dapat tanah masih nyadong kapan ada orang nyumbang. Wakaf yang butuh diwakafi. Kenapa kita tidak berpikir ada wakaf tempatnya strategis, pinggir jalan bagus, dirikan sesuatu yang berpenghasilan, pom bensin atau apa misalnya penginapan atau unit usaha yang lain, itu kan lebih bagus ya, lebih produktif, sehingga harta umat
bertahan karena dia selalu berkembang, dan itu di luar zakat. Zakat memang untuk dihabiskan, serahkan kepada mereka yang telah ditunjuk oleh Allah, 8 asnaf, jangan diganggu. Kalau mau mempertahankan penghasilan umat, buat keran yang lain, bagian dari keberkahan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, gerakan ini layak kita dukung ya. Bagus sekali, membuat wakaf produktif. Saya salah satu di KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, sedang menggalakkan ini. Cuman mengumpulkan dananya yang susah, Pak. Kalau gerakannya banyak yang dukung. Terus gimana cara membuatnya? Itu yang bingung, sudah mulai mikir. Nah, barangkali nanti Bapak Ibu punya proyek yang bisa dijadikan sebagai pilot project ya. Wah, di sini mengawali jamaah Masjid Al-Hidayah atau gabungan dengan masjid-masjid yang lain, kita punya satu hotel atau punya misalnya unit produksi yang lain yang nanti hasilnya untuk kepentingan kaum muslimin. Wallahu taala alam. Sudah kelebihan waktu saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Ini yang bisa kita jadikan sebagai pengantar. Sampai jam berapa? 2:30 ya. 2:30. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Asar jam berapa? Asar jam? Oh, 3:30. Ya. Ya, karena setelah asar Anda ada kajian lagi ya. Sebelum itu harus istirahat ya, biar nanti ustadz yang kedua nggak ngantuk. Ya, nanti kita kasih waktu istirahat 1/2 jam, insya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Mesti becek ini tanahnya ya. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah, dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Begini. Jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu: kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin ngambil 2 bilangnya 1 ya, atau naik bis kota nggak bayar, itu mendolimi hak orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah nggak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik, dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan nggak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain,
Pernah naik angkot nggak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah nggak ada taubat bagi dia. Nanti penyelesaiannya besok di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau kayak gitu perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh. Semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok seneng atau enggak? Yang ngasih sogok ikut seneng ya? Ya. Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga senang karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, nggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya ada orang yang dulu jualan rokok, nggak apa-apa ya. Atau ganti sajalah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok. Mobil ini dibeli dari hasil rokok, ya. Ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh. Dan makruh masih boleh dijual. Menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Para ulama mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. Masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin ya. Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum ya? Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya mengenai hukum asuransi.
Ini berkali-kali dalam forum saya ya. Saya kira di sini sudah juga pernah ya. Apa hukum asuransi? Asuransi itu transaksi gharar, itu transaksi utamanya. Dan inti dari larangan judi adalah karena adanya gharar. Ada orang misalnya ya, ikut asuransi jiwa. Dia bayar preminya 500.000. Nanti dijanjikan kalau bapak mati akan mendapatkan 500 juta. Kemudian dia bayar 500.000 sampai bulan ketiga 500.000. Terus mati. Untung atau rugi? Untung. Kenapa untung? Dapat 500 juta meskipun mati. Baik. Apa ini? Judi. Dia membayar sesuatu yang kecil untuk mendapatkan janji yang besar yang jadi taruhannya nyawanya. Kalau asuransi kesehatan yang jadi taruhannya kesehatannya, keselamatannya dan seterusnya. Karena itulah ulama sepakat, meskipun ada salah satu tapi ini tidak dianggap, asuransi termasuk transaksi yang haram. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada sebagian tokoh di Indonesia menyebut asuransi itu termasuk ikhtiar untuk mencari yang paling selamat ketika dapat musibah. Tapi ini nggak benar. Apakah lembaga asuransi bisa ngasih obat? Orang ketika sakit, ikhtiar dia apa, Pak? Berobat, bukan ikut asuransi. Lembaga asuransi bisa ngobati nggak? Enggak, yang ngobati siapa? Dokternya atau rumah sakitnya. Terus ikhtiar apa yang dilakukan di asuransi? Itu bukan ikhtiar. Kalau itu disebut ikhtiar, judi juga ikhtiar. Jadi ikhtiar nggak, Pak? Ikhtiar ya? Coba orang yang dia ikut nomor-nomor itu, Pak ya. Kata orang bahasa lainnya togel ya. Bapak tolong tuliskan 4 angka. Nanti akan kami undi, jika keluar 3 angka dapat berapa biasanya? Berapa biasanya, Pak? Oh, nggak tahu ya. Nggak ada yang punya pengalaman. Nah, nggak usah ngaku ya. Pokoknya dapat besar lah. Nanti menang sekian ya. Coba, perjuangan orang ini nyari angka kan luar biasa. Ada orang kecelakaan, plat nomornya catat. Kalau dia nemu apa, ada angka di pinggir jalan, catat ya. Itu ikhtiar mencari angka biar menang lotre, Pak ya. Makanya ya kalau disebut ikhtiar, semuanya ikhtiar. Bagaimana cara memberdayakan ekonomi umat di tengah dominasi ekonomi non muslim ya. Sebelumnya saya kasih mukadimah begini dulu. Ketika di zaman Nabi SAW, mana yang lebih kaya, muslim atau orang kafir? Di zaman Rasulullah SAW, mana yang lebih kaya? Raja muslim, Nabi Muhammad SAW, penguasa muslim, ataukah raja kafir? Ya? Raja kafir. Di siang hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW punya 9 istri, tapi beliau punya 10 tempat tinggal. Loh, kok bisa, Pak? Yang satu diisi apa? Yang satu rehat. Jadi Rasulullah SAW pernah melakukan ila. Ila itu apa? Bersumpah tidak akan menyentuh istrinya selama 1 bulan. Sehingga beliau tinggalkan semua istrinya dan beliau menyendiri di satu bilik khusus milik Nabi SAW. Gak ada istrinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ketika Nabi SAW sedang istirahat siang. Begitu Umar masuk, Rasulullah SAW bangun tidur ya. Umar kan menangis. Betapa menyedihkannya suasana tempat tinggal Rasulullah SAW. Nggak ada apapun di situ ya. Paling ada sebagian makanan Nabi SAW. Dan yang membuat Umar menangis, punggung Nabi SAW ngecap tempat tidurnya. Berarti empuk atau tidak empuk?
Kalau empuk kan nggak ngecap Pak, keras ini Pak. Itu nggalir Pak ya. Ngecap tempat tidur. Bahasa sininya Pak. Pokoknya seperti itu suasananya ya. Umar kemudian menangis. Nabi SAW melihat Umar menangis, beliau memberikan motivasi. Beliau tenangkan Umar. Ya Umar atardo in kana lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, apakah kamu tidak ridho kalau Allah berikan kepada mereka dunia, yaitu raja-raja kafir? Karena Umar berpikir, ya Rasulullah, Anda ini penguasa setengah dunia, setengahnya milik muslim, setengahnya milik kafir. Suasana kayak gini, sementara mereka bisa tidur di atas ranjang emas, mereka penuh dengan fasilitas. Kata Nabi SAW, apakah kamu tidak ridha mereka cuma dikasih oleh Allah dunia, sementara kita punya akhirat ya. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW ketika melihat fenomena orang kafir lebih kaya, beliau itu tidak berdoa kepada Allah, ya Allah pindahkan kekayaan mereka kepada kami ya. Karena yang lebih penting bagi kita bukan masalah kekayaan, tapi yang lebih penting bagi kita adalah masalah perang ideologi. Karena itu ketika Rasulullah SAW mengirim surat agar mereka masuk Islam, Nabi SAW tetap menjanjikan, kalau kamu masuk Islam, dilengsarkan jadi raja atau tetap jadi raja? Tetap jadi raja. Raja Romawi dikasih surat oleh Nabi SAW, masuk Islam tetap jadi raja, nggak usah bayar jizyah. Jadi posisi mereka tidak digeser. Yang lebih boleh tekankan adalah penguatan ideologi. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah pengembangan ekonomi umat, kita perlu menyadari, kita itu tidak boleh kemudian minta kepada Allah, ya Allah miskinkan semua orang kafir, gak usah dikasih rizki. Apa hakmu? Allah mau ngasih rizki kepada siapapun, itu haknya siapa? Terserah Allah. Ahum yaksimuna rahmata rabbih. Apakah manusia yang membagi rizki Allah? Enggak. Terserah Allah mau ngasih rizki kepada siapapun. Orang kafir mau jadikan Allah kaya, terserah Allah. Sehingga gerakan ini bukan semata untuk kemudian menyaingi kekayaan, bukan. Tapi gerakan ini latar belakangnya adalah dalam masalah dukungan ideologi, keberpihakan. Membangun ekonomi umat tujuannya adalah menyadarkan kepada umat bahasanya kita itu kuat, kita itu punya kekuatan, kita punya kehebatan, dan tidak bergantung kepada orang kafir, agar orang tidak kemudian terlalu silau dengan hartanya orang kafir. Ini yang menjadi kesalahan, sehingga banyak orang memberikan dukungan kepada orang kafir sebabnya masalah duit. Untuk menghindari itu dimunculkan gerakan ekonomi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika ada harta yang dihadiahkan oleh suami, lalu oleh istrinya ingin dijual buat dijadikan masjid dan amal yang lainnya? Haruskah meminta izin dari suami sementara itu atas nama istrinya? Baik. Ketika seorang istri bersedekah, apakah dianjurkan untuk izin kepada suami? Ulama memberikan rincian. Jika harta itu murni harta istri, maka istri boleh sedekah tanpa harus izin suami, dan suami tidak punya hak untuk mencegahnya. Apa dalilnya? Dalilnya peristiwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Id. Khutbah itu pakai mimbar atau tidak, Pak? Yang sesuai sunnah pakai mimbar atau tidak? Enggak pakai mimbar. Jadi Nabi SAW khutbah Id berada di depan seluruh makmum, laki dan perempuan. Selesai menyampaikan pesan itu, Nabi SAW menuju makmum yang perempuan. Jadi enggak ada istilah turun mimbar ya. Kenapa kok Nabi SAW menuju makmum perempuan? Karena pesan ini mau disampaikan khusus kepada mereka, biar mereka lebih perhatian.
Tapi ini bukan dalil kalau khutbah Id 2 kali. Karena Rasulullah SAW nggak turun mimbar, tidak ada mimbar. Beliau SAW tidak membawa mimbar. Mimbarnya tetap di Masjid Nabawi. Sementara sholat Id di lapangan tanpa mimbar. Beliau langsung menuju jamaah perempuan, menggandeng tangannya Bilal. Lalu Nabi SAW menyarankan, memberikan nasihat kepada mereka, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, banyaklah bersedekah karena saya melihat kalian ini mayoritas penduduk neraka. Coba kita lihat, ada nggak sahabat yang protes? Masya Allah, Rasulullah anti gender. Nggak ada. Oh, tidak membela kaum Hawa. Nggak ada. Nggak ada yang protes seperti itu. Begitu mereka mendapatkan informasi semacam ini, ada seorang sahabat wanita yang bertanya, bukan untuk protes tapi tanya sebabnya. Ya Rasulullah, walima. Ya Rasulullah, mengapa kok bisa seperti itu? Padahal biasanya ibu-ibu lebih rajin pengajian dibandingkan bapak-bapak. Kok bisa yang banyak masuk neraka justru yang ibu-ibu? Ini kan pembelaannya. Singkat cerita, di situ para wanita mereka kemudian banyak bersedekah, ditampung dengan pakaian yang dibawa oleh Bilal. Jadi Bilal kan memakai ini rida. Rida itu seperti orang ikhram, bagian atasan ini namanya rida ya. Ditampung oleh Bilal. Ada yang lempar antingnya, ada yang lempar gelangnya, ada yang lempar kalungnya, ada yang lempar perhiasannya. Enggak pakai izin. Suaminya di depan, mereka di belakang. Kalau ada izin, mereka akan maju dulu ya. Dan enggak ada riwayat itu. Mereka tapi langsung melemparnya, ditampung oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ini dalil bahasanya kalau harta itu milik pribadi istri, maka dia bisa bersedekah tanpa harus izin suami. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pendapat yang kedua tentang uang milik pribadi suami. Untuk uang milik pribadi suami, jika istri mau mengeluarkan, maka wajib untuk izin suaminya. Karena istri bukan pemilik, tapi wakil dari suami yang mengelola harta suami. Sehingga kalau dia mau mengeluarkan harta suami, harus izin suaminya. Terus bagaimana dengan hadiah tadi? Jika hadiah ini sudah diserah terimakan, karena hadiah itu ada dua ya, hadiah yang sudah diserah terimakan, hadiah yang belum diserah terimakan. Kalau hadiah itu sudah diserah terimakan, maka hak murni milik istri. Diserah terimakan misalnya gimana Pak? Misalnya suratnya sudah diserahkan, kalau ini tanah ya, atau kalau misalnya itu barang, bendanya sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan berarti murni milik istri, milik penerima, sehingga boleh bagi dia untuk sedekah tanpa harus izin suami. Bagaimana hukumnya masih menggunakan bank konven karena fasilitas yang belum ada di syariah? Di bank konven pun sangat terbatas. Ribanya setiap bulan saya keluarkan, tidak saya gunakan. Jadi fungsi bank itu ada dua, ada sebagai bagian dari ekonomi, bagian dari sistem ekonomi kita, dan ada sebagai pemberi fasilitas. Para ulama memfatwakan selagi interaksi kita dengan bank tidak ada hubungannya dengan riba, diperbolehkan. Seperti ya, untuk transfer, menerima gaji, ngirim uang dan seterusnya. Mau kita kirim pakai kurir, Western Union, mau pakai bank, semuanya mengirim uang dan hukumnya diperbolehkan. Karena itu dalam kasus ini para ulama membolehkan menggunakan rekening bank meskipun di situ bank ribawi, namun sebatas untuk menggunakan fasilitasnya. Sebagaimana fatwa Syekh bin Baz, kemudian fatwa Lajnah, boleh buat rekening untuk nampung donasi dan seterusnya, karena sebatas menggunakan fasilitas, bukan dalam rangka melakukan akad riba. Masya Allah masih banyak ya.
Ini masalahnya panjang-panjang pada curhat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang mendapat uang pensiun dengan jumlah yang cukup banyak, sebaiknya dimanfaatkan untuk apa? Wanita ini tidak bersuami dan tidak mempunyai anak ya. Kalau mau tiru-tiru Aisyah, insya Allah bagus ya. Jadi dia ambil secukupnya untuk pribadinya, sisanya disedekahkan, karena tidak ada tanggungan nafkah untuk anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada hubungan praktek riba dengan kenaikan harga barang kebutuhan? Sumber terbesar inflasi itu terjadi ketika transaksi uang lebih maksimal dibandingkan transaksi barang dan jasa. Ketika uang ditransaksikan dengan uang, kemudian uang jadi komoditas, itulah sebab terbesar terjadinya riba. Sederhananya demikian. Karena itulah Rasulullah SAW membatasi uang boleh ditransaksikan dengan uang, tapi dengan dua syarat. Pertama, harus tunai. Yang kedua apa? Nilainya sama. Nabi SAW memberikan batasan semacam ini, tujuannya adalah agar kita tidak melakukan transaksi uang kecuali kalau pas butuh saja. Jadi butuh tukar uang baru dilakukan. Sehingga uang itu diharapkan dalam Islam tidak menjadi komoditas. Ketika uang sudah jadi komoditas, disitulah peluang besar terjadinya riba. Orang hanya bermain dalam domain uang. Dia kaya karena keluar masuk uang. Uang digesek dengan uang menghasilkan uang, dan itulah riba. Dan lawannya riba Bapak, jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan jual beli itu domain barang dan jasa. Makanya apa hubungannya antara riba dengan inflasi? Sebab inflasi adalah banyaknya permainan uang, dan permainan uang ini sumber terbesar terjadinya riba. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Turmudi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online atau Gojek. Rizki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan. Ya tentu saja dilihat banyak orang ya. Ini termasuk berkhalwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhalwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah, ini baru berkhalwat. Banyak orang ini tidak berkhalwat. Cuman yang jadi masalah ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khalwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khalwat. Oh panas. Angin cendela insya Allah dingin ya. AC. Ya mungkin bisa disarankan untuk para suami yang menjadi supir taksi online ya. Kalau menerima konsumen wanita, buka jendela. Ada yang mau? Hah? Konsumennya, pelanggannya suruh buka jendela, mau nggak Pak? Nggak mau Pak. Polusi, belum lagi asap kendaraan, panas dan seterusnya ya. Berarti desain mobilnya dibuat terbuka. Pakai apa kira-kira Pak? Hah? Bisa ya? Mobilnya dibuka gitu ya. Mungkin malah laris nanti ya, kreatif.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apa hukum melakukan audit atas perusahaan perbankan dan yang sejenisnya dan kita mendapatkan fee atas audit laporan keuangan tersebut? Saya kurang paham kaitannya dengan transaksi riba. Intinya begini, kalau di situ ada unsur tolong menolong dalam maksiat, maka kita tidak diperbolehkan. Nah, audit apakah ada unsur itu atau tidak, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, "Mani'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba masyiatin au harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi 1 qirat, kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia, lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia, seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan ya. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk kelangenan ya. Nanti daripada nggak ada yang dilus-lus, ngelus-ngelus anjing, nah, ini nggak boleh ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu. Cukup? Oh, masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram, misalnya campur laki perempuan, ada musik dan seterusnya? Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal, meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti ikhtilat? Ya? Pasar anti ikhtilat ada? Enggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Baik. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang nggak maksiat, terus gimana? Setiap dia mengendarai merem terus, Pak. Nah, mustahil, pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami mengasuransikan keluarganya di asuransi syariah dengan alasan sudah ada sertifikat halal dari MUI. Setahu saya label halal itu untuk produk. Kalau untuk akad saya belum tahu. Kalau fatwa MUI tentang asuransi syariah ada. Tapi apakah produk asuransi syariah dikasih label halal MUI? Setahu saya nggak ada.
ada fatwa asuransi, ada klaim asuransi syariah. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan fatwa MUI? Itu yang perlu kita pertimbangkan. Kita kan lebih banyak terpengaruh karena iklan. Kami sudah sesuai dengan, sudah ada fatwa MUI. Fatwanya betul ada, tapi apakah kamu sudah sesuai fatwa atau belum? Butuh bukti. Sementara ini mereka tidak membuktikan untuk itu. Ya lebih amannya lebih baik ditinggalkan ya. Lebih baik ditinggalkan. Silahkan nabung saja. Kalau misalnya ada rencana jangka depan untuk kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan masa depan keturunan, Anda bisa ganti dengan menabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana yang lebih utama, melunasi KPR atau mengumrohkan orang tua, atau umroh sendiri? Ya. Mana yang lebih utama? Tunaikan yang wajib dulu, bayar utang ya. Dan nanti sampaikan permohonan maaf kepada orang tua. Mohon maaf jika saat ini belum bisa memberangkatkan umroh orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara agar kita mudah mengeluarkan uang untuk sedekah? Ingat dosa. Karena setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi sedekah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan akhirat. Dikaitkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masalah ancaman neraka. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada neraka meskipun dengan secuil kurma. Kemudian tadi para wanita dinasihati, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara alin nar. Wahai para wanita, banyak sedekah, karena kalian itu kebanyakan penghuni, banyak yang masuk neraka. Biar menjadi penghalang tabir antara kita dengan neraka, bersedekahlah. Karena itu waktu kita sedekah, hadirkan perasaan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Bukan ketika sedekah menghadirkan perasaan semoga 2000 ini nanti bisa semakin berkah, akan menjadikan lancar rezeki, lancar jodoh, lancar. Subhanallah, 2000. Itu ada orang dia sedekah, ngasih uang di pinggir jalan. Dibuka kacanya, ojo lali dongane, jangan lupa doanya. Terus orangnya berdoa, ya Allah moga-moga rezekinya lancar, jodohnya lancar, karirnya lancar. 2000 Pak. 2000 mendapatkan satu paket doa, rezeki lancar, jodoh lancar. Kok murah? Ya betul, karunia Allah maha luas. Tapi terlalu memotivasi diri untuk mendapatkan tambahan harta dari sedekah yang kita berikan, ya, seharusnya kita tinggalkan. Motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan sedekah itu untuk akhirat. Karena itu perasaan yang perlu kita hadirkan waktu kita bersedekah adalah saya itu butuh untuk nyumbang, bukan dia yang butuh donasi dari saya. Saya tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian amal ini saya berharap semoga sedekah yang sedikit ini menjadikan dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang butuh kita bukan orang lain. Makanya ketika kita membayar sedekah semacam ini, kita menyerahkan uang semacam ini, perasaan yang muncul adalah bukan ingin mendapatkan ucapan terima kasih dari penerima, tapi kita berharap semoga ini bisa menghapuskan dosa saya. Kita merasa lebih butuh dibandingkan orang ini. Nah, salah satu di antara suasana yang perlu kita luruskan ketika kita sedekah, banyak di antara kita ketika sedekah dengan menghadirkan perasaan membantu orang lain. Nah, kemudian orang ini berterima kasih kepada kita.
Ini kurang maksimal. Yang lebih bagus ketika kita sedekah, ini dalam rangka untuk melebur dosa saya. Makanya kata Syekh Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin ya, Imam Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan, ketika kita beramal sosial, sedekah, bantu orang lain atau apapun, yakini bahasanya saya sedang bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan makhluk. Nah, ketika kita menghadirkan suasana perasaan seperti itu, maka yang kita butuhkan apa? Janji pahala dari Allah, bukan rasa terima kasih dari makhluk. Mau nama saya disebut maupun tidak, nggak urusan, karena saya sedang bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan makhluk. Yang terakhir ya, mohon maaf kalau sisanya masih ada. Bapak Ibu harus istirahat, termasuk saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama bertahun-tahun tidak pernah mengeluarkan zakat karena tidak tahu apakah zakat harus dikeluarkan di masa lalunya. Jawabannya harus. Ini utang syariat, utang agama. Nah, utang agama itu banyak ya. Misalnya ada orang yang nggak pernah bayar fidyah, bertahun-tahun nggak puasa karena sakit atau karena sudah tua, tapi nggak dibayarkan fidyah. Nah, nanti kalau udah ngerti, begitu mati, sebelum warisannya dibagikan, potong dulu untuk bayar fidyah. Termasuk ketika ada orang yang nggak ngerti bayar zakat, bertahun-tahun nggak bayar, ketika sadar, potong dulu untuk bayar zakat, kemudian baru sisanya dijadikan sebagai warisan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari di siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.